Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih beri kesehatan, masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita umatnya, supaya kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, peserta MPLS SMA Yasinakerta tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini Bapak akan memaparkan materi kaitan dengan pengenalan kurikulum. Sebelum memasuki ke materi, Bapak ingin memberikan dulu pesan-kesan kepada kalian. Dalam kondisi sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 yang masih belum ada penurunan, semua kegiatan baik itu di lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, itu harus selalu mengikuti protokol kesehatan. Di awal akan Bapak sampaikan dan mengingatkan agar kita selalu waspada. Apa yang disebut dengan 3M atau 5M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di tempat air yang mengalir, itu harus selalu diterapkan oleh kalian. Hal ini untuk mencegah penyebaran, sehingga diharapkan virus ini bisa diputus rantainya, sehingga kegiatan kedepannya, baik itu kegiatan pembelajaran, bisa berjalan secara normal kembali. Itu pesan di awal buat Bapak, buat kalian peserta MPLS, siswa baru. Tidak lupa juga Bapak mengucapkan selamat datang Wilujeng Sumping di kampus SMA Yas Sinakerta. Mudah-mudahan kalian selama menjadi siswa di SMA Yas mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku, siswa-siswi calon peserta didik SMA Yas Sinakerta, materi ini kaitan dengan kegiatan kurikulum, baik itu dari belajar, mata pelajaran, kaitan juga dengan jam, kemudian juga nanti ada jurusan yang ada di SMA Yas, serta nanti kaitan dengan sekilas kaitan dengan pembelajaran, apa yang akan dilakukan di SMA Yas, serta nanti apa yang akan dengan penilaian atau evaluasi kalau buat kalian. Bisa penilaian akhir, PTS, penilaian kenaikan. Kita awali saja. Kalian nanti di slide akan melihat materi kaitan dengan pengenalan kurikulum 2013. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di ada fotonya terpampang. Bapak, nama Bapak Dopi Benhar Sugara, Sarjana Teknik, Wakil Kepala Bidang Kurikulum di SMA Yas Sinakerta. Silakan kalian menyimak materi ini, simak baik-baik, siapkan alat tulis, karena nanti di akhir akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab dan nanti dikumpulkan di akhir kegiatan MPLS ini. Ya, kita
ke materi dasar utama, yaitu apa itu disebut dengan kurikulum. Sebenarnya ini kita hanya sekilas saja. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu harfiah arti dari kurikulum. Muatan kurikulum untuk jenjang SMA meliputi ada disebut dengan KD, KI, KD. KI itu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik. Serta di situ tercantum mata pelajaran, alokasi waktu, baik itu untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang mengacu kepada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar menengah dan belum berubah sampai saat ini. Yang berubah baru KD-nya sekarang jadi nomor 37 tahun 2018, maaf kalau tidak salah ya. Nah, di lingkungan Sindang SMA Yas Sindangkerta, untuk waktu peminatan dan lintas minat itu berada di kelas 10. Peminatan dan lintas minat, jadi kalian nanti sudah masuk itu bakal langsung dijuruskan. Ada 3 ininya, kaitan dengan peminatan dan lintas minat ada 3 poin. Yang pertama itu penataan peminatan dan lintas minat dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta didik baru melalui nilai SKHUN. Kalau sekarang mah berarti SKHUS, karena tidak ada nilai UN sekarang, berarti nilai SK hasil ujian sekolah lah itu ya. Dan minat peserta didik yang diketahui dan disetujui oleh orang tua, artinya kalian itu memilih jurusan itu harus dikompromikan dulu dengan orang tua, harus didiskusikan dulu dengan orang tua. Poin akhir tetap kalian yang menentukan, tapi tetap ada istilahnya kesepakatan lah. Jangan sampai ketika kalian sudah masuk ke jurusan tertentu, contoh ke jurusan IPA, kemudian sudah dilaksanakan selama 1 bulan 2 bulan, kalian mundur karena ternyata di pelajaran IPA itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah, maka kalian pindah lagi ke IPS. Nah, ini diharapkan tidak terjadi di tahun-tahun sekarang. Karena pengalaman break dulu itu bahwa kegiatan seperti itu selalu ada. Nah, dipasang seperti ini kondisinya supaya tidak terulang kembali itu. Jadi kalian kompromi dengan orang tua, diskusi dengan orang tua kaitan dengan jurusan peminatan yang kalian pilih. Di samping nanti akan ada dari pihak sekolah itu nilai, hasil nilai ya, minat kalian, bakat kalian nanti akan disesuaikan. Kemudian poin kedua, maksimal di setiap kelas atau ruang itu 36 siswa sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi tidak boleh lebih dari 36 untuk tingkat sekolah menengah atas, yaitu maksimal 36. Nah, mungkin saat ini kalian hanya tahu kelasnya, nanti akan Bapak sampaikan. Itu di SMA Yas dengan jumlah penerimaan siswa sebesar 203 itu terbagi ke dalam 6 kelas. Nanti akan Bapak jelaskan dan akan ada ininya tabelnya buat kalian. Kemudian poin ketiga, pelaksanaan peminatan dan lintas minat dimulai di semester 1. Jadi di awal itu peminatan dan lintas minat itu harus sudah kalian tentukan, harus sudah kalian pilih peminatan dan lintas minatnya. Poin B, berdasarkan analisis pendidik dan tenaga kependidikan, artinya berdasarkan pengalaman sebelumnya di SMA Yas itu
Peminatan untuk saat ini masih membuka 2 jurusan. SMA Yas masih membuka peminatan 2 jurusan, yaitu jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau biasa disingkat MIPA, dan Ilmu Pengetahuan Sosial atau disingkat IPS. Jadi masih membuka 2. Biasanya kan kalau sudah besar itu ada yang buka bahasa, dan kita sesuai dengan muatan lokal, sesuai dengan keinginan siswa ternyata, dan mengakomodir juga SDM. SDM itu tenaga pendidik atau guru. Jadi kebanyakan mayoritas itu di MIPA dan IPS. Artinya SMA Yas membuka itu sesuai dengan membuka jurusan itu disesuaikan dengan faktor sumber daya manusianya. Poin B udah ya tadi ya. Sekarang lanjut ke poin berikutnya. Nah, disilaskan secara di sini di poin C, lintas minat ditetapkan 2 mata pelajaran, lintas minat. Jadi kalian itu selain mendapat peminatan, juga ada 2 tambahan di kelas 10 itu lintas minat. Lintas minat ini seidealnya kalian yang menentukan, tapi tetap kembalikan lagi ke SDM dalam hal ini tenaga pendidik. Maka pihak sekolah dalam hal ini SMA Yas membuka lintas minat itu di ini bukan membuka ya, artinya untuk lintas minat itu ada dua lintas minat. Yang pertama lintas minat 1, artinya ini diisi oleh bahasa dan sastra Inggris. Ini juga disesuaikan dengan kondisi SDM, guru mata pelajaran bahasa Inggris yang cukup banyak, ada berjumlah sekitar 7 orang, sehingga sastra minat 1, bahasa dan sastra Inggris itu dijadikan lintas minat 1. Kenapa lintas minat 1? Karena lintas minat 1 itu bakal ada di kelas 1 atau kelas 10, di kelas 2 atau kelas 11, dan di kelas 3 atau kelas 12. Jadi banyak jumlah jamnya. Sedangkan lintas minat 2 pada tahun ini kami SMA Yas membuka pelajaran baru. Pelajarannya malah lama, cuma mapelnya yang baru. Untuk jurusan IPS, nanti kalau kalian masuk jurusan IPS, itu akan mendapat lintas minatnya fisika dan kimia. Fisika dan kimia. Kenapa hal ini kembali lagi ke atas? Jadi kenapa lintas minat juga mapelnya dibatasi? Karena SDM, faktor sumber daya manusia dalam hal ini guru yang ada ya. Untuk jurusan MIPA itu akan mendapatkan materi atau mapel lintas minat ekonomi. Sedangkan poin D, lintas minat 1 itu akan ada di kelas 11 dan di kelas 12. Jadi di kelas 10 itu lintas minat 1 itu akan ada di kelas 10, 11, 12. Sedangkan lintas minat 2 itu hanya ada di kelas 10 saja. Jadi kalau dilihat dari mata pelajaran, jumlah mata pelajaran di kelas 10 itu lebih banyak dari kelas 11 atau kelas 12. Di kelas 10 itu kalian akan mendapat 16 mata pelajaran, di kelas 10 dan di kelas 11 dan 12 itu hanya 15 pelajaran karena lintas minat 2-nya dihilangkan. Tadi saya sudah singgung kaitan dengan penentuan peminatan itu diperoleh dari pertama dari nilai SKHUN atau SKHUS, hasil dari nilai ujian sekolah yang kalian peroleh. Kemudian yang dilihatnya nanti akan diperkecil, nanti akan lihat hanya dari matematika, bahasa Indonesia dan IPA kalau jurusan MIPA, dan IPS itu akan matematika, IPS dan bahasa Indonesia yang akan dilihat dari situ. Poin 2-nya, lintas minat itu memang sesuai dengan kemauan diri sendiri atau peserta didik atau yang telah disetujui. Makanya tadi Bapak bilang coba diskusikan dengan orang tua kaitan dengan tujuan awal peminatan jurusan mau kemana. Diskusikan dengan orang tua karena memang ini akan membuat kalian belajar lebih nyaman, lebih enak, lebih menyenangkan kesananya.
Jangan sampai kalian dipaksa orang tua masuk jurusan ini padahal kalian tidak suka. Nah itu jangan. Maka diskusikan di awal dengan orang tua kalian. Karena apa? Ini kesempatan kalian. Ketika kalian mendapatkan materi ini, mudah-mudahan orang tua kalian hadir di samping Anda, hadir di tempat Anda, jadi langsung orang tua kalian bisa memahami dan bisa langsung, oh yaudah kamu mau masuk jurusan MIPA, jurusan ini, kamu gimana? Nah, langsung bisa mendiskusikan kalian, bisa memudahkan nanti kalian ketika udah saya mau masuk jurusan MIPA, langsung masuk jurusan IPS. Jadi kalian sudah dari rumah itu berangkat nawa itu sudah diniatan saya mau masuk MIPA. Mudah-mudahan terus berjalan sampai kelas 12 atau kelas 3. Poin ketiga, kaitan dengan penjurusan itu melalui hasil psikotes yang dilakukan oleh sekolah bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kompeten. Kemungkinan untuk ini, poin 3, untuk tahun ini tidak bisa dilaksanakan berhubung kondisi darurat COVID, ditambah dengan masih merebaknya di wilayah Sindangkerta juga masih zona merah, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan poin ketiga, yaitu melakukan psikotes. Sehingga poin 1, poin 2 sekarang akan diambil untuk menentukan penjurusan. Anak-anakku, calon siswi SMA Sindangkerta, untuk struktur dan muatan kurikulum di SMA Sindangkerta itu kan kalau kalian pelajari, kalau kalian akan ini ada 3 kelompok sebenarnya. Ada kelompok wajib A, B, dan C peminatan. Nah, di SMA Yas yang namanya kelompok wajib ya ikut aturan pemerintah, sama. Wajib namanya juga. Untuk kelompok wajib, mungkin di SMP juga sudah kalian ini. Kalian kelompok wajib A itu ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam di kelas 10, sama di kelas 12. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasa disebut PPKN, jumlahnya 2 jam. Bahasa Indonesia jumlahnya 4 jam, sama ini 10, 11, 12. Matematika, nah ini matematikanya ada 2. Kalau jurusan MIPA ada matematika wajib, matematika minat. Matematika wajib juga sama 4 jam. Ada sejarah Indonesia, jumlahnya 2 jam, serta bahasa Inggris 2 jam. Itu wajib A. Wajib B itu ada yang namanya seni budaya atau pendidikan seni, jumlah 2 jam. Kemudian penjas orkes 3 jam dalam per minggu ya. Kemudian prakarya dan kewirausahaan 2 jam. Dan satu lagi di sini tidak tercatat di tabel, yaitu muatan lokal. Nah, dalam hal ini SMA Yas Sindangkerta yang merupakan Yayasan Atikan Sunda jelas tidak akan menghilangkan ciri khas kesundaannya. Maka di dalam materi atau mata pelajaran mulok muatan lokal kita mencantumkan bahasa Sunda yang alokasi waktunya 2 jam per minggu di kelas 10, 11, 12. Ini sesuai dengan apa yang tercatat lah dalam Yayasan Atikan Sunda. Jadi tidak mungkin kita menghilangkan bahasa Sunda, kebudayaan Sunda di lingkungan Yayasan Atikan Sunda. Ini salah satu kelebihan SMA Yas, karena budaya Sundanya dijunjung tinggi. Karena ini Yayasan Atikan Sunda, tidak boleh lepas. Jadi segala sesuatunya harus nyunda lah, bahasa nyunda mah nyunda nanti kedah aya, nah gitu ta. Walaupun kadang-kadang orang guru bahasa Sunda kadang-kadang terbiasa, tapi tetap harus diselipkan Sunda, bahasa Sunda, nyarios Sunda. Sama dengan kalian, apalagi kalian ini di lingkungan Sindangkerta, Jawa Barat, Bandung, Sunda. Jadi kesundaannya jangan sampai hilang. Untuk lanjut kita lihat tabel di situ kalian. Kelompok C peminatan. Di sini kan ada jumlahnya saja, tapi di sini akan diuraikan nanti di sini.
Kelompok peminatan di kelas 10, 11, 12. Jadi kalian nanti, karena kalian kelas 10, jadi kalian lihat aja kelas 10 ya. Di kelas 10, untuk jurusan MIPA, kalau kalian masuk jurusan MIPA itu akan ketemu dengan 4 mata pelajaran. Matematika, biologi, fisika, dan kimia. Itu semua 3 jam dalam seminggu. Sedangkan kalian yang masuk jurusan IPS, kalian akan ketemu dengan pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan antropologi, serta ekonomi. Nah, jamnya sama, 3 jam dalam seminggu untuk kelas 10, 11, 12, naik jadi 1 jam lagi jadi 4 jam. Sedangkan untuk lintas minat, tadi sudah dibahas di awal, lintas minat 1, lintas minat 2 dibahas. Lintas minat 1 sastra Inggris, lintas minat 2 ada ekonomi, fisika, dan kimia. Nanti akan lebih secara ini akan kalian lihat dengan tabel. Selanjutnya, karena yang namanya pembelajaran itu harus ada yang disebut dengan evaluasi. Kalau guru itu 3 poin, ada namanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kalau kalian cukup dengan pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaan itu berarti KBM SMA Yas saat ini masih wait menunggu kebijakan pemerintah, bisa daring, bisa tetap muka. Dan penilaian. Nah, kaitan dengan penilaian, kalian itu akan menerima 3 aspek penilaian. Yang pertama aspek penilaian pengetahuan. Aspek pengetahuan ini berasal dari materi pembelajaran siswa dalam suatu bidang. Ya. Pada kurikulum 2013 ini memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Jadi tetap harus menyisipkan karakter. Nah, itu karakter ya. Kalau kita mah tadi sudah lihat karakter Sunda harus nyunda, harus punya ciri khas orang Sunda karakternya. Selain pengetahuan juga akan kalian menerima yang namanya nilai keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Proyek itu soal itu bukan hanya di IPA saja, IPS juga sekarang mah bisa berbasis proyek tugas. Sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Ya, itu poin kedua kaitan dengan penilaian. Selanjutnya poin ketiga, sikap dan perilaku ini terbagi 2. Sikap spiritual, yang domain spiritual itu berarti keagamaan, berarti akan didampingi nanti dari guru PAI. Jadi guru PAI itu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, itu sikap spiritualnya muncul di situ. Guru yang lain boleh menambahkan. Tapi domain hak penilaian spiritual ada di guru PAI. Dan sikap sosial murni ini domain dari guru PPKN. Tapi guru yang lain juga sama, boleh menambahkan, boleh mengurangkan, kasih masukan ya. Ini kaitan dengan penilaian yang akan kalian terima di SMA Yas. Rencana pembelajaran di SMA Yas Sindangkerta tahun pelajaran 2021-2022 kita masih menunggu, mengingat masa pandemik yang masih merebak, baik itu di tingkat kecamatan, desa. Bapak lihat memang masih ada, dikatakanlah kita masih dalam zona merah, tidak bisa melaksanakan PTM, maka kemungkinan kita juga masih nunggu sampai PPKM tanggal 20 Juli nanti, kemungkinan pembelajaran SMA Yas dilaksanakan secara daring ya, online. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa secara tatap muka juga. Yang penting kita perlu adanya kebijakan juga, dan perlu juga adanya payung hukum. Ketika kita melaksanakan itu kita ada yang melindungi, tidak sampai terjadi pro dan kontra dengan yang namanya pemerintah daerah. Hal ini kalau kita mah biasanya dengan Satgas Kecamatan, baik itu dari pemerintahan kecamatan, Koramil, Polsek, dan Puskesmas. Kita pengen sinergi namanya ya. Ketika kita belajar itu memang mereka mendukung pembelajaran. Tidak terjadi
istilahnya curi-curi lah, jadi ngumpet gitu, nggak, jadi ingin terbuka, mereka mengetahuinya. Tuh kaitan, jadi kemungkinan kaitan pembelajaran ini masih menunggu, tapi kami Semayas menyiapkan daring sudah siap, tatap muka pun sudah siap, sudah kami siapkan. Sebelum ke pengenalan guru, memang tadi di awal di pembukaan Bapak Wahyu Kusiswan sudah menggambarkan jumlah peserta didik, jumlah peserta didik dan jumlah tenaga pendidik. Nah, sebenarnya ada perubahan, karena namanya pendidikan belajar kan tidak dinamis, tidak monoton, tapi dinamis, bergerak. Untuk saat ini pembelajaran di Semayas dengan jumlah guru kurang lebih sebesar 42 yang terdiri dari S2 sebanyak 12%, lulusan S2, dan lulusan S1 sebanyak 87%, dan ada satu orang yang sedang pada jenjang S3 doktor. Nah, ini semua guru-guru Semayas ditambah dengan guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikasi atau mendapat sertifikat pendidik sebanyak 40% atau sekitar 15 orang yang sudah tersertifikasi, sehingga tenaga pendidik di sini memang sudah qualified, sudah tersertifikasi dalam pembelajaran atau dalam materi yang diampunya atau dalam mata pelajaran yang diampunya. Guru-guru Semayas berasal dari berbagai perguruan tinggi yang kompeten yang ada di Indonesia. Jadi sudah mumpuni lah, insya Allah semua sudah sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan. Nah, mudah-mudahan nanti kalian, terutama yang kelas 10 yang baru masuk, kalian MPLS bisa bersinergi, bisa bekerja sama, bisa menerima guru-guru yang ada di kelas 10 nanti. Termasuk Bapak, salah satunya Bapak juga mengajar di kelas 10, mengajar fisika. Nanti mungkin yang kelas MIPA dan kelas IPS 1 kalau nggak salah, nanti akan ketemu dengan Bapak. Fisika, pelajaran fisika. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Bapak akan tampilkan profil, bukan profil artinya daftar guru yang mengajar di Semayas. Ini Bapak tidak bisa dibacakan secara langsung. Nanti kalian kalau di sana di rumah nanti akan dapat tabel, ya, lihat tabel saja. Ini jumlahnya 42 dengan kualifikasi pendidikan. Situ tidak kualifikasi tapi dengan gelarnya dan mata pelajaran yang diampu serta jam mengajar di kelas berapa saja. Kalian lihat, terutama yang kelas kalian baru, siswa baru. Jadi kalian lihat, perhatikan tabel yang kelas 10 saja. Jadi guru di kelas 10 siapa aja yang ada di blok biru ini ya, yang ada di white biru. Di situ akan tercantum, ini untuk memudahkan kalian. Karena nanti juga akan ada data tabel wali kelas. Nanti kalian tinggal menyimpan data. Kalau ada wali kelas, ada nomornya, tinggal disimpan. Nanti mudah-mudahan kan sekarang memang kalian belum dibuat kelas. Nah, tetapi nanti kalau kalian ini udah ada data, kalian tinggal lihat saja. Oh, saya kali kelasnya si A, si B, si C. Jadi kalian tinggal perhatikan saja tabel. Karena ini akan di-share di di materi sekarang Bapak ini Bapak catatnya. Nanti ada kaitan dengan tabel daftar guru dan wali kelas. Nah, ini kaitan untuk wali kelas Bapak akan utarakan, akan dikemukakan, mengingat kalian itu mungkin
ada yang sudah pernah mendengar dengan guru tersebut atau mungkin dekat tetangga, karena kan kita siswa itu rata-rata kan wilayah Sindangkerta. Guru-guru kebanyakan wilayah Sindangkerta walaupun ada yang dari luar. Mungkin ada yang sebagian sudah, oh iya saya kenal dengan guru itu. Nah, mungkin, sehingga kalian akan Bapak sebutkan wali kelas, tapi kelas 10 saja. Kelas 11, kelas 12 itu nanti lihat di Google atau nanti di YouTube mungkin. Mungkin ini akan di-share di YouTube atau di streaming web SMA IAS. Nanti kalian boleh lihat kalau pengen tahu saya wali kelas siapa, saya diajar siapa. Nanti kalau yang kelas 11 ya, kelas 10 Bapak ingin bacakan. Untuk kelas 10 MIPA 1, kelas 10 MIPA 1 itu wali kelasnya itu Ibu Wida Marlina. Ini orang Ciburu ya, yang wilayah Ciburu mungkin ada yang sudah kenal atau tahu. Kelas 10 MIPA 2 Bu Neng Yati Rohayati SPD. Ini Bu Neng itu di Pasir Bogor, mungkin ada yang wilayah Pasir Bogor mungkin sudah yang kenal. Dia mengajar kimia juga. Kemudian untuk 10 MIPA 3 itu Bu Linda Juwita SIP Majalah Bahasa Indonesia, dia tinggal di Raja Senggang. Siswa kalian yang ada di Raja Senggang pasti mengenal beliau. Jadi hal ini untuk memudahkan nanti juga. Selanjutnya untuk wali kelas 10 IPS 1 itu Bu Iim Imas Sarjana Agama. Ini juga sama, beliau di Raja Senggang. Makanya siswa-siswanya akan bakal kenal kalau wilayahnya dekat dengan wali kelas. Selanjutnya untuk 10 IPS 2 itu Bu Wine Wahyuni Sarjana Humaniora ya, S.Hum. Ini di kelas 10 IPS 2. Beliau ini Bu Wine itu di Rancapanggung. Kalau kalian tinggal di Rancapanggung mungkin sekitarnya akan mengenal atau ada yang pernah lihat. Dan yang terakhir 10 IPS 3, karena kita sekarang 6 kelas jadi terbagi 2, MIPA 3, IPS 3. Untuk kelas 10 IPS 3 itu Bu Apipah Konita Luai. Ini di Ganok, jadi orang siswa yang dekat Ganok, sekitar Ganok pasti kenal pasti apa. Nah ini tujuannya di awal, sehingga tujuan kenapa disampaikan begini, karena kalian kan nanti akan mendapat kelas. Wali kelasnya kalian Bapak udah cantumkan. Walaupun nanti sebenarnya ini datanya ada, nanti tinggal lihat saja wali kelasnya siapa gitu, untuk memudahkan ke depannya. Karena yang namanya daring itu domain wali kelas sangat besar. Jadi kalian harus bersinergi dengan wali kelas. Di saat kondisi sekarang daring itu wali kelas peranannya sangat penting. Jadi nanti akan share tugas, termasuk juga ada hal-hal lain yang kaitan dengan belajar, kaitan dengan sekolah, itu akan di-share di wali kelas. Selanjutnya ini kaitan dengan jadwal piket. Lihat saja kalian, Bapak bacakan terlalu panjang. Kalian baca saja, nanti lihat di di materi pengenalan kurikulum. Jadi siapa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis yang menjadi piket, karena nanti tugas itu akan di-share ke piket. Guru itu akan nge-share ke piket. Tujuannya pihak sekolah, dalam hal ini kamilah sebagai kurikulum, akan memantau guru itu ngasih tugas gak pada saat kegiatan pembelajaran secara daring. Nah itu ada semacam rekapnya. Itu untuk memantau, bukan mengasih sih sebenarnya, tapi untuk apabila tidak ada tugas, pihak piket yang akan bertanggung jawab nanti akan memberikan tugas di situ. Makanya piket itu harus kalian ketahui juga. Nah ini selanjutnya, ini yang paling penting ya sebenarnya, kaitan dengan jadwal pelajaran. Nah jadwal pelajaran ini walaupun belum beres, karena memang saya dituntut untuk langsung bisa menyampaikan materi pengenalan, sedangkan ini bersifat dinamis, masih bergerak jadwal. Jadi jadwal mungkin ada yang kosong, itu artinya bukan kosong tapi belum terisi. Nah untuk sementara jadwal ini sudah memang hampir 95%. Jadi kalian nanti jadwal kelas 10 lihat, perhatikan kelas 10, kode nama ini ya, bentuknya kode 1, 2, 3 itu nanti ada di bawah.
Siapa kode 1, siapa kode 2, kode 3 dan seterusnya. Nah, itu menandakan pelajaran, mata pelajaran juga. Kode itu juga menentukan mata pelajaran. Kode guru plus mata pelajarannya. Maka yang ini yang harus kalian perhatikan, ini dipakai pada saat tatap muka berlanjut atau mulai dilaksanakan, baik itu mau tatap muka terbatas. Kalau murni tidak akan ini, karena akan lebih kalau murni. Ini terbatas, ini dengan daring ini akan sama. Jadi jadwal tidak akan pernah berubah. Jadwal daring dengan jadwal tatap muka terbatas, saya bilang ini tatap muka terbatas. Kalau tatap muka murni ini jadwal bukan yang ini. Bapak akan merubah lagi jadwal. Tapi kalau tatap muka terbatas, jadwal bisa digunakan ini. Kalian perhatikan kodenya, itu kode guru dan mata pelajaran yang diambil. Karena ini salah satu kesalahan kemarin-kemarin. Pak, tapi pelajaran naon ayeunanya? Kalian punya jadwal tuh tegaduh. Nah, tidak ada istilah itu untuk sekarang. Karena kalian sudah saya Bapak share ini di awal-awal. Kode pelajaran, jadwal pelajaran, termasuk juga nama Bapak Ibu guru. Mungkin itu saja pemaparan kaitan dengan pengenalan kurikulum, pengenalan belajar, kaitan dengan guru, jumlah jam, dan kaitan dengan jadwal, piket, wali kelas. Karena sengaja disampaikan itu selain untuk mengenalkan, karena nanti juga ini mudah-mudahan nanti tim IT bisa mendukung dengan foto. Saya Bapak pengen nama-nama tadi itu didukung dengan foto dan nomor HP, karena sekarang itu zaman teknologi, sekarang itu penggunaan HP. Jadi dengan HP kita bisa lebih mudah. Cuma di akhir pemaparan ini Bapak memberikan tugas lah buat kalian, sehingga kan kalian fokus mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Tugas kalian di akhir materi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan yang berkaitan dengan isi materi tadi, yaitu kaitan dengan pengenalan kurikulum. Bisa ditulis di kertas folio, HPS, atau kertas 2 lembar terserah, dan dikumpulkan setelah kegiatan MPLS berakhir. Jadi dikumpulkan setelah kegiatan MPLS berakhir, artinya bukan selesai sekarang langsung sekarang, tidak. Nanti tunggu saja sampai MPLS berakhir, nanti akan ada pengumuman berikutnya. Pertanyaannya ini harus dijawab kalian, artinya kalian selain mendapat materi, juga kalian ada dapat poin nilai nanti. Kalau langsung sebenarnya ini tatap muka langsung enak, kita langsung dapat nilai. Di situ kalian langsung dicatat namanya. Kalau sekarang kan sifatnya kan daring online, jadi segala sesuatu harus melalui media. Dalam ini kan media media sosial Nah, ini yang sering terpakai. Untuk yang pertama, pertanyaan ini pertanyaan yang pertama, karena tadi kalian sudah mempelajari dan sudah melaksanakan dan sudah mengalami, pasti kalian tahu jawabannya. Pertanyaan pertama adalah, coba kalian sebutkan 5 kelebihan dan kekurangan pembelajaran secara online atau daring. Karena kalian di SMP juga sudah melaksanakan daring kan ya. Coba sebutkan kelebihannya apa dan kekurangan. Artinya ada 5 kelebihan, 5 kekurangan dari pembelajaran secara daring. Itu soal pertama. Soal kedua, menurut kalian pembelajaran yang bagaimana yang dapat menentukan atau meningkatkan motivasi belajar siswa peserta didik? Menurut kalian pembelajaran yang bagaimana yang dapat menentukan atau meningkatkan motivasi belajar siswa? Jadi kalian kalian menginginkan, mengharapkan. Boleh dituliskan, sebutkan, jelaskan, serta berikan alasannya. Jadi jelaskan serta alasannya gimana. Nomor 2 itu. Nomor 3, ini ada pertanyaan yang kaitan dengan langsung murni dengan materi utama tadi. Berapa persentase tingkat pendidikan untuk tenaga pendidik guru yang memiliki tingkat pendidikan strata 2 yang mengajar di SMA Sindangkerta? Tuliskan beserta nama-nama gurunya.
Jadi yang belajar, yang guru yang memiliki title strata 2, S2 sebutkan beserta nama-namanya. Kalau kalian menyimak kalian pasti akan tahu. Nomor 4 ini cenderung ke umum lagi. Jurusan peminatan apa yang ingin kalian ikuti di SMA Yasinanggerta dan jelaskan alasannya. Tadi yang ingin kalian ikuti itu karena harus masuk itu harus dijuruskan, kalian diskusikan dengan orang tua. Nah, pertanyaan Bapak akan jawab, ditanya di situ. Sebutkan mau apa, mau mana, dan alasannya apa. Dan yang terakhir, ini materi kaitan dengan berakhir. Memang ini terakhir bukan untuk materi pengenalan lingkungan saja. Materi-materi sebelumnya juga akan tercatat untuk materi terakhir, untuk pertanyaan terakhir ini. Karena pertanyaan terakhir adalah apa pesan dan kesan yang kalian alami selama mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara daring online di SMA Yasinanggerta. Tuliskan sebanyak 5 buah. Jadi ini bisa dijawab terakhir setelah beres kegiatan karena ini kaitan dengan pesan kesan kalian selama mengikuti MPLS secara daring. Nah, mungkin itu saja pertanyaan, 5 pertanyaan yang mungkin harus kalian jawab, ditulis di kertas folio, HBS, dan kertas 2 lembar boleh lah. Nanti bukan setelah pembelajaran terakhir beres. Tetapi ingat, Bapak selalu mengingatkan lagi ke kalian, ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan yang lebih utama. Ya, Bapak ucapkan terima kasih perhatian dari kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak ini dengan baik sehingga ada guna dan manfaatnya buat kalian, umumnya khususnya buat Bapak sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.